Nah saya babat, dia nangis kan. Nah sempet sih golok saya itu bengkok. Cewek amprokin juga. Memang bener-bener Cewek amprok. amprokan. Itu yang berani duel, bener-bener duel itu cuma satu. Alumni juga sebenarnya dari Ripal. Siapa bang? Ya itulah alumni Poncol Lamun Biak. Nah bang Komeng, ini juga ada pertanyaan nih bang nih, dan Iya. juga sekaligus klarifikasi nih bang. Belum lama ini CJ Channel menghadirkan Bang Cek dan Bang Rijal nih bang. Yang mana katanya dua nama itu pernah abang bawa tuh bang tuh untuk silaturahmi ke rumah Bang Cungkring tuh bang tuh. Itu bagaimana sih sebenarnya bang? Sebenarnya kalau ke rumahnya, bukan ke rumahnya, di rumahnya kan bukan di Semanan dia. Sebenarnya apa ya, bertemu aja lah, bertemu sama Cungkring ya. Memang pada saat itu saya ajak banyak anak DKI di Kalideres, di mana ya, di Semanan itu ya, sempet ya ibaratnya pada berdiri atau apa gitu. Itu DKI pagi atau DKI siang bang? DKI pagi ya, tahu ya, mungkin DKI pagi, tapi ada DKI siang juga. Ada DKI siang juga. Cungkring juga ada di situ. Cungkringnya juga ada. Alumninya ada. Oh. Iya, alumni. Sempat ketemu, nongkrong juga. Ya istilahnya apa ya, namanya kita nggak dalam keadaan ribut ya, saya mau bawanya santai aja. Dia nggak nyari gara-gara, nggak nyari musuh. Kalau dia jual kita beli, kasarnya gitu. Pada saat itu tuh bang ya. Iya. Nah akhirnya gimana tuh bang pas abang ajak tuh Bang Cek ketemu tuh di situ tuh? Ya nggak ada masalah apa-apa sih ya, aman-aman aja alhamdulillah. Iya, dia katanya sempat berdiri ya, saya nggak apa ya, nggak ngirauin seperti itu lah. Kecuali dia maju baru kita majuin. Nggak maju ya udah nggak maju gitu. Oh, iya, Kita juga benar-benar. nggak nyari masalah Oh, sih. kita mau silaturahmi tujuannya bang ya. Jadi saya yang pengen mengenali gitu. Oh abang yang mau Iya. ngenali. Jadi apa ya, intinya mah jangan saling makan makanan dalam arti ya udahlah stop aja. Ya nih gue kenalin nih Iya, gitu ya stop bang aja ya. dah, ribut atau gimana gitu kan. Apalagi seenggak-enggaknya kalau ada apa-apa Cungkring, ya saya kan temen dia, teman kecil kan. Ya gimana, serba salah. Iya, Lebih baik ya udahlah didamain aja. Ada seperti itulah misi saya. seperti Misinya itu. sebenarnya seperti itu. Iya. Nah tapi kenapa yang abang ajak itu Bang Cek dan Bang Rijal? Sementara kan anak Jawa 6 pada saat itu banyak. Kenapa dua orang itu yang abang ajak? Kalau nggak salah itu tahunan si Encek apa ya, pada saat itu ya dua Encek sama Rijal inilah yang jadi sorotan ya, mungkin Oh ya. gitu bang. Jadi sorotan Di saat itu. Oh. mungkin sorotan Ripal lah ya. Oh jadi sorotan Ripal Iya. bang ya. Pernah nggak bang ada satu momen kejadian memang abang bentrok bareng sama mereka tuh bang, sama Bang Cek dan juga Bang Rijal tuh bang? Pernah. Ya itu dia yang ngenain dia Di mana itu bang? di Cakawan, di Jeling. Di Jeling. Disangkanya Ripal mah saya yang ngenain, padahal mah dia orang. Buset. Bang Cek tuh Iya, dengan anak. anak satu DKI. Buset. Iya itulah. Nah pas dia pada balik badan, Ripal itu mundur. Ya saya sih balik badan juga, maksudnya ya udah anak-anak aja yang maju. Tapi disangkanya saya ngenain, padahal mah ya itulah antara si Cek sama si Rijal itu, Rijal itu yang ngenain. Iya. Bang Cek, Bang Rijal deh orangnya nih bang nih mantap. Ya salut lah sama Cek sama Rijal, mentalnya excellent lah. Udah terdidik lah Iya. bang ya artinya. Saya bang, dulu ya. ngedidik adik-adik kelas di zaman saya masih sekolah itu bukan untuk maju dulu awalnya. Adik-adik kelas itu suruh bawa barang, ibaratnya itu saya tanya ada yang bawa barang nggak, ada yang bawa kalau ada yang bawa barang jangan jauh-jauh, karena saya yang minjem. Kalau saya nggak bawa barang, jadi ada kelas yang bawa. Oh jadi yang bawa barang nih jangan jauh-jauh, suruh Iya. deketan. Tapi nanti saya bawa, dia kan ngeliatin otomatis nih strateginya, cara ributnya. Tapi alhamdulillahnya hikmahnya yang saya sampai ini sih ambil hikmahnya yang baik aja ya. Betul, hikmah yang Jangan baik yang nih, negatifnya. yang negatifnya. Kedidiknya alhamdulillah pada salon. Jadi pada saya. Iya, itu namanya naik semua. Itu yang saya tahu. Benar-benar. Itu kebanyakan saya jangan jauh-jauh dari saya lah. Gitu. Tapi alhamdulillah itu kalau sisi positifnya dia kedidik pada berani. Jadi kebangun Iya. lah mentalnya bang ya. Secara pribadi buat masing-masing mereka. Betul. Saya juga sempat dengar kabar nih bang.
ada satu momen di mana abang pernah ngacak-ngacak satu DKI sendiri tuh dengan bermodalkan koran nih bang nih. Itu bagaimana bang kejadiannya bang? Coba bang, monggo dijelasin nih buat teman-teman CJ Channel. Bang. Iya, itu sih masa lalu ya. Betul. Nah, Berani banget cuma bang komeng nih. sebenarnya bukan ngacak-ngacak. Pada saat itu ngikut anak 7 pagi Heeh. lewat depan. Anak 7 pagi lewat depan sampai Kompas masuk kan mau pada sekolah dia. Nah, saya tetap di Kompas. Pakai baju biasa kan. Beli koran di situ ya dilipet-lipet aja nggak bawa apa-apa. Ternyata anak satu DKI lewat tuh. Oh, anak DKI-nya lewat tuh Iya, bang. pertama kalau nggak salah naik Metro Mini ya kalau nggak salah. Metro Mini, Kopami. Pamit. Iya, turun nah itulah ada si Simon. Simon ngodein ke saya, Meng, anak-anak gue banyak nih belakang. Oh iya, makanya saya berdiri, liatin aja. Nggak lama lagi satu mobil lewat. Nggak berani maju. Yang mobil keduanya nih. Iya, pas di itu maju dia turunin sempet. Ya saya majuin, modal koran doang nggak bawa apa-apa. Oh. Naik lagi ke mobil lagi kenceng, untung nggak jatuh dia. Buset. Iya, mungkin pada saat itu tahu lah itu anak satu DKI itu saya dari Tahu Kompas. ceritanya Tahu nih, udah Bang. pasti itu. Ada si Aduh. Simon juga. Simon. Satu mobil sama apa ya, Kopami itu. Satu mobil patah sama satu Kopami mobil awal tuh yang lewat Iya. pertama ya. Bilangin dong. Itu nggak ada yang berani ngeladenin bang. Nggak ada. Tanya anak DKI lah. Buset. Cuma modal koran nggak bawa apa-apa. Modal koran Iya. doang. Anjing. Ada saksinya si Simon itu yang ngomong sama saya. Simon tuh bang. Iya, anak satu DKI tahu lah itu. Ini sih bukannya untuk apa ya, Menyombongkan, nyombongin ya, bukan ya. maaf gitu ya. Cuma klarifikasi yang sebenarnya lah. Gitu. Memang pada saat itu kejadiannya begitu tuh. Nah, saya kejar-kejar. Dia pada mau naik lagi, mobil kenceng tuh patah. Nah, saya dimarah tuh sama tukang parkir. Oh bang diomelin. Iya, bego lu katanya. Mati lu sendirian katanya. Dalam hati saya, lah dia aja kabur. Iya, Kayak gitu kan. Iya. Cuma saya dalam hati kok iya tukang parkir ini nggak tahu lah. Nggak tahu siapa gue nih orang macan. Nah bang Komeng, kalau seandainya nih bang, pada saat itu anak DKI yang satu patah turun ngeladenin abang, apa tindakan abang pada saat itu bang? Ya hadapin langsung. Dengan Mau- modal koran? Iya, mau nggak mau. Sah? Iya, ya kalau ibaratnya kalau mental ya mundur gitu aja. Kalau ibaratnya saya udah kayaknya nggak sanggup, udah mundur ya sendirian bagaimana? Iya. Karena dia mentalnya kedon, Iya, bener. karena mungkin pamor lah ya nama Iya, bener. nama ya itulah nggak tahu ya di mata anak DKI itu nama Komeng nggak tahu lah. Kenapa sih bang tuh? Artinya rival tuh menganggap sosok nama Komeng tuh mengerikan tuh. Kenapa bang artinya? Sebenarnya kalau dari saya sih biasa aja ya. Mungkin dari pihak kliennya aja kali ya menanggapinya berlebihan mungkin ya. Ya mungkin jadi sorotannya katanya sadis lah. Sebenarnya enggak lah. Cuma kalau berhadapan Iya. udah pasti. Siapapun orangnya kalau berhadapan itu tega nggak tega. Tapi kalau seandainya enggak Tangkep Iya. sama bang Komeng dia nyebut nama enggak, los gitu Los. ya bang ya. itu kebanyakan begitu. Banyak kan begitu. Pernah kejadian saya tangkep, saya mau babat nggak jadi. Pernah bang? Pernah. Saya tarik bajunya. Ya satu anaknya kecil. Ya mungkin nggak tahu siapa namanya. Kejadiannya di ayam rel pesing Di rel pesing. pagi-pagi. Cuma saya ngelihat wajahnya kayak mau nangis, nggak tega lah ya. Saya lepasin. Kalau memang saya niatnya ibaratnya tega, kayaknya udah Habis dah nggak tuh tahu mungkin dah. lewat Iya. kali bang ya. Karena pada saat itu saya bawa barang sih. Ih. Ya sempet juga. Sempet saya tuh udah mulai kerja kan. Dapat kerjaan, nggak pernah ngikut lagi. Nah, saya lewat kerja banyak anak, ya itulah rival ya satu DKI lah. Entah di jembatan besar, entah jembatan kecil, di Semenan itu ngeliat saya pada kabur. Buset. Padahal saya mau kerja. Abang udah mau kerja tuh Iya. bang tuh. Ya mungkin ya kejadian itu Masih banyak yang inget masih juga tahu bang, lah gitu, itu. Bang, ya. Padahal saya kan selalu bawa tas. Iya, tas juga. Dengan style kacamatanya nih. Iya, kan. sebenarnya bukan bawa tas bawa barang, bukan. Bawa peralatan kerja. Iya, bawa kerja, bawa baju apa ya, baju seragam. Ya. Oh. Tapi pada kabur, ya kan? Saya pernah nangkep 2 orang. Iya. Iya. Abang tangkap lagi. Iya, saya tangkap. Kenapa pada lari? Saya bilang. Enggak bang, katanya pada takut. Katanya. Takut kenapa? Saya bilang. Iya, Bang. Ya begini gini kata dia. Dia bilang malah dia minta wapak. Siapanya? Anak DKI. Buset. Minta apa kak Iya, abang? istilahnya begini.
bilang, bang katanya abang bawa pakai susuk ya. Saya bilang, kalau susuk mah nggak pernah saya bilang. Saya bilang rajin sholat puasa Senin Kamis gitu. Buset, Itu amanat saya ke anak DKI. Kok anak Tahu DKI? deh namanya siapa? Mungkin kalau ada yang inget itu ya, bisa di komen lah kalau gitu kan. Tolong di komentar Iya. ya. Siapa ya apa yang pernah saya tangkap 2 orang itu. Waktu saya dulu nggak diapa-apain. Itu di Kalideres bang. Kali itu jembatan besar itu. Pagi Itu kalau nggak salah siang. mau berangkat kerja abang tuh. Iya. Buset. Pokoknya setiap kerja entah kenapa ya pada kabur aja ngelihat. Bingung saya juga. Karena udah image-nya aja tergambar di mereka. Bang Komeng. Ya kata orang sadis, ya nggak juga ya. Ya ibarat saya terus terang aja lemah lembut lah. Iya. Iya. Cuma ya jangan dimulai-mulai kasarnya gitu. Jangan dicari gara-gara dah gitu. bener Ya ini sih bukan untuk sombong. Bener, Siapapun orangnya nggak mau lah diusikan. Iyalah betul. Cuma memang ada kejadian momen pada saat minggu 7 ya. Ya saya pernah diperiksain. Lah, sama Saya siapa? pakai sama anak 7. Bang, abang nggak apa-apa katanya. Emang kenapa? Emang pada robek-robek baju saya. Iya, belakang robek, ini robeknya saya emang kesabetan senjata tajam ya. Cuma ya alhamdulillah badan sih nggak apa-apa. Tapi saya nggak merasa ada yang nyabet gitu. Itu kejadian di mana? Sampai robek-robek gitu bang? Di Ayam kalau nggak salah. Di Ayam. Iya, Pesing di tuh Pesing. Dengan anak? Stasiun Pesing. DKI kalau nggak Satu salah. DKI iya. lagi? Kalau nggak salah ya. Aduh. Abang dikelilingin apa gimana bang yang abang ingat? Oke, saya maju aja. Gitu maju. Ya mungkin di belakang atau di samping ada yang mau nyulik kali, mungkin nggak tahu lah, lupa. Pernah nggak bang abang diincar sama musuh gitu sampai artinya di kampungan aja abang sampai masih dicari-cari gitu, pernah nggak sih bang? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Nggak pernah sampai segitunya Nggak bang? pernah, alhamdulillah. Cuma kalau di jalur diincar mungkin ya. Mereka pada Ya mengincar mungkin juga. ngincer, Oh, iya. cuma mungkin ya yang saya tahu ya itulah katanya apa ya, licin lah kata dia. Dia orang Oh katanya. mereka menganggapnya bang Iya, Komeng licin. Iya, susah dikenain katanya. Katanya. Cuma kalau sampai cari di kampung nggak pernah sih. Alhamdulillah, yang maaf kata gitu ya. Pernah lah saya dibilang apa ya, jagoan kampung, apa saya samperin orangnya. Oh gitu? Buset. Karena katanya adanya kena sama saya, tapi saya merasa nggak ngenain. Enggak begitu bang. Iya, nggak ngenain. Tapi itu saya merasa itu orang lain. Orang lain ya? Iya. Jual nama abang. Iya. Saya merasa itu. Cuma ya itu ada salah Meng katanya dari si Anur ya kan. Jangan jadi jagoan kamu, saya samperin ke tempat tongkrongannya. Abang datengin. Tapi nggak ngomong apa-apa. Diem aja Beda malah nawarin kopi sama rokok. Iya. Ngopi dulu bang gitu. Saya juga nggak ngomong ibaratnya lu kemarin ngomong begini-gini, enggak. Saya diem aja. Saya sengaja respon dia bagaimana. Gitu. Diem aja malah nawarin kopi sama rokok. Luar biasa. Artinya udah Kalau mau saya sebutin namanya. Iya bang. Monggo bang, sobat sebutin bang. Cuma ini mohon maaf, ini klarifikasi aja ya. Betul, diklarifikasi. Ya itu kan sempet saya disangkanya ngenain adenya. Itu abangnya namanya Timor. Abangnya namanya Timor. Iya, adenya katanya pernah kenal sama saya gitu kan. Timor nih Anak satu DKI. anak satu DKI Kalideres bang, Semanan bang ya. Anak siang deh. Di tempat tongkrongannya. Tongkrong abang datengin. Iya, temerannya. Buset. Iya. Luar Malah biasa. nawarin rokok sama kopi. Iya. Tahu lah itu. Iya betul. Saya dapat kabar beredar juga nih bang. Katanya abang pernah ngebentrokin satu DKI di ulang tahunnya tuh bang, di Roxy itu bang. Nah itu dia. Bagaimana kejadiannya tuh bang? Ya itu dia yang dibilang. Saya nggak tahu sebenarnya sih itu ulang tahunnya. Oh gitu. Saya nggak tahu itu ulang tahun. Tahunya ada yang mantekin aja. Pada saat itu pas saya ngikut anak 6. Pas lagi ngikut anak 6 nih bang nih. Iya. Nah itu nggak tahu deh itu apa ulang tahunnya dia, nggak tahu. Yang saya tahu itu cuma mantekin aja. Semua basis ada di situ katanya ada. Semua basis Iya, DKI itu bang. ada jalur kereta yang saya dengar ya. Itu. Nah, emang bentrok kejadian itu. Bentrok. Itu gimana? Katanya sempet anak-anak memutuskan untuk kagak mau ngeladenin tuh bang. Gimana bang? Iya itu saya pernah pas lagi naik mobil suruh turun. Ya ini mohon maaf juga membasis setiap kawan pada saat itu. Ya saya sempet dibilang bang banyak katanya. Mendingan lewat belakang aja. Bilang ya malu lah saya alumni kan. Kalau lewat belakang ya pamor juga ini kan ya. Reputasi gue iya, gimana nih? Apa namanya bentrokin saya bilang gitu.
Tapi alhamdulillah nggak ada perlawanan. Jebol bang. Jambu nggak ada perlawanan, nggak ada nahan-nahan sekali. Ceh. Iya, nggak ada nahan sekali, digibah sekali, dua kali saya ngalamin di situ bentrok, nggak ada perlawanan. Iya, dalam arti ya nahan sebentar ya. Ya kan kalau udah ketemu gini, udah pasti kedorong ya udah, namanya nggak ada perlawanan. Tapi kalau namanya ada perlawanan, mundur maju mundur Iya, maju. betul. Namanya ada perlawanan begitu. Iya, Oh, tapi ini kalau juga. sekali bentrok begini, itu nggak ada perlawanan namanya. Gitu. Karena memang ada kehadiran Bang Komeng kali, makanya mereka jebol apa gimana di situ Bang? Ya kurang tahu ya, kurang tahu. Mungkin entah nama, entah wajah udah diciriin pakai kacamata kan. Iya benar, pada itu abang udah pakai kacamata udah nih bang ya. kacamata. Nah memang abang dulu waktu jadi alumni nih ya masuk kayak gitu, abang stylenya bagaimana sih bang? Biasanya bang suka pakai apa nih bang? Ya seperti apa ya? Orang Pakai biasa. kaos atau pakai kemeja? apa Kadang gimana? kaos, kadang kemeja, seperti mahasiswa aja. Waduh. Nah, Soalnya saya pernah ngeliat ya, ada satu foto Bang Komeng bersama anak 7 nih, pakai baju kuning tuh. ya, Bang. Iya betul, itu di mana bang foto itu tuh bang? itu di stasiun mana? Saya lupa itu ya. Mhm. Pokoknya lupa lah itu stasiun Kayaknya mana. masih unyu-unyu banget tuh Bang Komeng. Iya. Sebenarnya ciri khas saya cuma sweater saya tuh. Oh sweater? Iya, cuma nggak tahu sweaternya udah kemana. Warna apa sweater kira-kira bang? Ya, hitam, cuma hitamnya hitam nggak hitam sekali ya. Mhm. Itu sweater ada saya tuh, hitam kebiru-biruan gitu lah. Oh abang ciri khasnya Itu pakai sweater itu. saya sampai ada yang mau itu. Masa bang? Iya. Widih. Cuma ya ibaratnya gimana ya, saya juga seneng, enak aja gitu Dipakainya, Bang, iya, ya? cuma ada yang mau itu. Dulu siapa gitu, bang buat saya bilang nanti. Warisan lah ceritanya, minta warisan gitu bang. Iya, tapi kan malu juga udah pada robek Uh-uh. karena senjata tajam. Tapi masih banyak yang mau Masih bang. banyak yang mau. Itu ciri khas saya, sweater sama ya ini kacamata. Sama kacamata itu ya benar. Menurut abang nih, lebih ekstrim mana ketika abang sekolah? Apa abang selesai sekolah? Ributnya nih bang, yang abang alamin. Kalau ekstrim mah zaman sekolah ya. Mungkin pada saat itu keadaannya ya apa ya? Lebih bahayanya itu gelap lah. Kalau malam itu lampu penerangannya masih gelap sekali, banyak pohon. Nah, itu yang ditakuti ya, meleng sedikit ya keculik. Kecolong. Iya. Sementara kalau yang ketika abang lulus, Saya buat abang lulus, gimana? Dengan pengalaman yang abang udah jalanin tuh, pas abang masih ikut. yang saya pelajari sih ya bukannya untuk meremehkan lawan-lawan ya, rival-rival pada saat itu ya. Ya strateginya inilah ke taker lah atau ketahuan lah gitu. Oh. Bisa dibaca lah. Beda dengan abang Iya. waktu sekolah bang ya? Benar. Beda. Itu dengan anak budut sendiri masih suka ketemu apa enggak bang? Itu kayaknya nggak pernah ketemu dah sama anak budut. Udah nggak pernah ketemu bang? Iya, pada saat itu mungkin anak budutnya sedikit. Mm-mm. Udah gitu juga ya mungkin kesini dengar kabar kan anak satu DKI jarang tembus lah di Pesing itu, di Gang Macan. Jarang tembus? Iya, jarang tembus lah. Ya mungkin pada saat anak-anak dalam saat itu kan dia cabut balik badan. Nah pada saat masuk ke anak kampung Jawa yang masuk ke gang, mungkin dia baru. Ada banyak yang nggak sekolah juga. Banyak yang ketahan Nah, juga nih Iya. saat Bang Komeng hadir. Ini saya dapat informasi dari anak satu DKI sendiri ya. Mm-mm. Gimana tuh bang? Ya semenjak saya ngikut banyak yang berhenti katanya. Iya, mungkin ya nggak tahu ya. Artinya yang korban-korban abang tuh ya bang ya? Apa gimana? Mungkin ada korban, mungkin yang nggak kuat, mungkin Nggak kuat nggak juga ya. kuat. Ya itulah pada saat zaman itu ya. Sebenarnya sih saya kan di 6 ya. Mm-mm. Kenapa saya menghidupin 7 ya biar setara lah sama 6 itu. 7 itu biar setara gitu. Biar pamornya juga Iya. sama-sama nih bang ya? Mau di jalur itu dan mogot ya maksudnya ya setara. Lah memang sampai abang mau ngidupin basis 7 tuh, emang 7 tuh waktu itu bener-bener terpuruk bang? Terpuruk. Parah banget bang. Yang saya dengar sih dari anak satu DKI itu, kalau melihat satu DKI ya jarang menang. Jarang menang katanya, itu dia. Makanya sempet ya saya juga ngomong sih sama alumni gimana kalau dihidupin. Ya udah bang, nggak apa-apa gitu. Oh bang sempat juga tuh Iya. ya bertukar pikiran juga bang ya, minta Iya. pendapat, saran ya. Iya, dari alumni 7 juga. Siapa yang abang sempat minta? Yes. Seperti si Jabri. Oh si Bang Jabri. Iya. Sebetulnya kemenangan yang hakiki nih
versi Bang Komeng tuh seperti apa sih dalam ribut ya? Kalau mengenai hal itu dari senior ya, Betul. Kategori menang seperti apa? kategori menang itu senior bilang ya itu. Kalau kita ngenain, walaupun kita dikejar-kejar, tapi kita bisa ngenain itu disebutnya menang. Tapi kalau kita ngejar nggak ngenain, ya itu bukan menang namanya. Balapan lari. Iya. Buset. Pokoknya istilahnya walaupun kita dikejar, tapi ngenain itu menang. Oh, dapat Itu daging lah ibaratnya iya, Bang ya. didikan senior dulu begitu. Ya kalau kita ngejar-ngejar nggak ngenain, ya itu didikan senior dulu ya bukan menang namanya. Bukan menang tuh Bang. Bukan, itu yang apa balapan lari bener, capek doang. Oh. Ya, itu. Intinya mah ngenain walaupun kita dikejar tapi ngenain itu sebutnya. Itu sebutan menang Iya. tuh Bang ya. Buset. Nah, seandainya kita dikejar-kejar, nggak ada yang kena, bukan kalah namanya. Nggak ada yang kena. Iya benar. Berbicara mengenai ribut nih Bang nih, kan nggak selalu menang mulu dong. Ya, pasti. Nah, pernah nggak Bang ada satu kejadian yang mana pas Abang ikut jebol tuh Bang tuh? Dibilang jebol ya itu pada saat saya nggak tahu di Setia Kawan itu ya ternyata ribut. Nah, yang saya bilang itu saya turun, tahu-tahu jadi sahabat di situ. Saya nggak bawa apa-apa. Nah, di situ saya benar-benar itu nggak doang ngelawan. tuh? Iya. Jebol nih, Iya. tapi kan akhirnya Abang ngebalikin lagi. Nggak sempet jadi ketemu DKI kan. Satu DKI itu di Sumber Waras. Oh iya Nggak sempet betul. itu, Nggak sempet. yang Itu dengan 6 anak orang mana itu. tadi? Anak Poncol ya. Anak Katanya Poncol di situ dengar-dengar nih, Bang ya. katanya iya. Dengar-dengar Poncol. Iya, kan. Itu doang tuh yang buat Abang seingat Abang jebol tuh Bang. Iya. Total jebol, tapi kalau misalkan saya bentrok dia mundur, nah saya balik badan itu karena ya posisinya ada yang nyebut polisi lah, apalah itu saya udah pasti balik badan nyelamatin Iya diri. betul. Karena Ngamanin lah. iya baju bebas. Karena jadi alumni justru resikonya lebih tinggi Bang ya. Iya, Cuman itu aja Bang yang Abang inget pengalaman Abang Iya. jebol itu karena saking kagetnya Bang. iya, ya nggak tahu. Turun atau disabet, kan setahu saya kan di Setia Kawan kamu Jawa nggak ribut, nah ini ribut atau disabet lah, nggak bawa apa-apa. Apa? Jaga jarak lah. Ya istilahnya daripada kena lebih baik lari duluan dah. Karena posisinya udah kepepet sekali, nggak sempet ngelawan balik badan, nggak sempet. Pada turun dari mobil langsung terus nggak tahu lah itu ada yang nyabet. Tapi untungnya Bang Komeng nggak kenapa-napa, nggak Itu- kena tuh Bang ya. Itu dia alhamdulillahnya. Gede ya celuritnya Bang ya. Bukan itu kalau nggak Pakai salah apa, Bang? pedang. Pedang. 1 meter lah itu kalau nggak salah ya. Pokoknya panjang lah. Iya. Pernah kejadian di Pesing juga di rel kereta pagi-pagi. Nah itu mah 1 DKI. Nah dia maju, pas ada yang majuin, dia mundur, ada nahan 1 orang. Dia bawa kopel memang berani lah dia. Dia nggak, emang waktu itu nggak tahu ya, saya juga baru-baru ngikut ya. Nah ini dalam hati ini serem juga nih. Dia Ya bawa kan? kopel, Bawa Bang. kopel aja. Nah saya hadepin, kopel saya tangkap, saya tebas, dia nangkis katanya sama tangan. Katanya sih dengar-dengar kena tangan. Buset. Iya. Abang tebak dia tangkis. Iya, katanya sih. Tapi nggak parah katanya. Ya kalau boleh sebutin saya sebutin namanya. Monggo Bang. Siapa Bang? Namanya Bang? Namanya Junet Cengkareng. Junet. Anak DKI-nya. Iya. Buset. Yang saya dengar katanya begitu informasinya. Oke, sekali lagi di sini mohon maaf ya, bukan bermaksud apa-apa nih apabila ada nama, penyebutan nama, baik instansi sekolahannya dan lain sebagainya, bukan bermaksud untuk mengecilkan nih. Cuman sekali lagi ini adalah realita yang Bang Komeng alamin. Nah itu jelas-jelas Abang tebas tuh Bang. Iya, cuma nggak parah sih ya. Pakai apa Bang? Itu kalau nggak salah Mandau ya kalau nggak salah. Wah. Kalau nggak salah. Nah ada alumninya, saya pikir itu apa ya, kayak orang kerja. Saya nggak tahu juga itu alumni dia. Orang apa ya, kayak PNS lah begitu. Ternyata alumni dia, katanya namanya si Rais. Di kejadian itu? Iya. Sebenarnya saya mau ngejar terus. Nah pada saat dia, saya pikir itu ya warga lah ya atau pekerja. Nah saya sempat nahan, nggak ngejar lagi. Kalau saya kejar lagi dapat Junet. Cuma ini ketahan sama ini, saya nggak tahu itu alumninya. Ketahan sama alumni Iya. itu tuh? Itu emang Nah, kenapa sebenarnya- bisa ketahan tuh Bang? Ya karena saya pikir itu ya warga kan. Nah sempet saya mau tebas juga si Rais itu. Tapi saya bilang, lah ini mah bukan alumni. Ternyata alumni bener. Kalau pada kalau saat tahu- itu mungkin ketebas juga si Rais. Kan belum kenal sekali sama Rais. Nah kesini Dapat sering kabar. ngobrol. Nah udah.
Oh. Jadi akrab sama dia, maksudnya ya udahlah, nggak usah ini ya. Ini artinya gitulah bang ya. Saya nggak tahu itu alumni, tapi kalau tahu alumninya mungkin Lain cerita kena. tuh. Ada lah Bang Rais mungkin tuh masih inget saya. Oh tuh sebetulnya jadi- abang lagi ngejar si Junet itu tuh. Iya, ditahan sama dia. Sama Rais. Dia Iya. Bang Rais tuh nahan pakai apa tuh bang? Ya cuma omongan aja sih, nggak pakai apa-apa, cuma ya itulah. Saya pikir warga kan. Jadi iya betul. Jadi Bang Komeng musuh, wah warga nih cabut ya, tarik Betul. mundur bang ya. Nah bang, artinya selama abang ikut di Kampung Jawa 7 tuh bang, di era itu tuh bang, itu lebih sering mantekin apa dipantekin bang? Lebih sering mantek, sama sih ya, dipantekin juga, mantekin iya. Mantekin juga. Mantekin iya. Tapi lebih, Kalau mantekin itu ada alasan. Ya itulah alasannya, kalau ada ngedenger anak kamu Jawa ada yang kena. Nah, besoknya mantek. Contoh begini, ada yang kena. Entah besoknya, entah lusanya, nah itu mantekin. pasti mantekin. Iya. Tapi denger kalau ada yang kena, gitu. Tapi kalau nggak ada yang kena ya udah di Jalan rumah. biasa. Iya, di rumah aja. Nggak ngikut. di rumah aja. Kan ngadu. Bang, anak Jawa ada yang kena. Nah, besok ke sekolahan. Nah, informasi nanti hari ini mantekin gitu. Sebetulnya ada lagi nggak bang kejadian yang memang abang bilang paling sadis yang abang pernah alamin ketika abang ikut anak 7 nih bang, bersama ketika pas lagi bentrok tuh bang? Ada memang yang sangat berkesan selama saya zaman sekolah sampai lulus alumni ngikut-ngikut, ada satu. Itu yang paling ya berkesan, dibilang berkesan bagaimana ya? Ya tapi diingat lah ya. Itu yang berani duel, bener-bener duel itu cuma satu, alumni juga sebenarnya dari Ripal. Siapa bang? Ya itulah, alumni Poncol, Ambon Biak. Ih, Itu 2 kali ketemu sama saya. Ambon Biak bang. Wih luar biasa nih. Salam sungkem bang Ambon. Gimana bang kejadiannya bang? Pertama, 2 kali abang ketemu? 2 kali. Pertama saya ngikut 7 pulangnya, kejadian di Taman Kota. Terus saya belakangan sih memang, pas anak 7 turun dari mobil, maju, balik badan kabur kan. Buset. Iya, ternyata ya itulah pada nyebut Ambon Biak. Saya ngadepin, nah saya babat, dia nangis kan. Nah sempet sih golok saya itu bengkok, tapi yang saya denger kena, tembus gitu katanya. Gitu. Tembus di situ bang? Katanya sih tangannya kena. Ya ampun. Padahal saya ngincer bagian wajah. Ngincer bagian Iya. wajah tuh ya. Nah, Saya amprokin juga. memang bener-bener Saya amplop. amprokan. Ya Ambon Biak tanya. Luar biasa nih bang Ambon nih. Nah itu artinya abang alumni ketemu alumni nih. Iya. Saya juga nggak tahu. Kan Abang nggak tahu tuh. nggak tahu, makanya sebenarnya sama Ambon Biak sih nggak ribut. Cuma pada saat itu kan namanya saya Ketemu ngikut lah, Bang, ya. 7 dikejar-kejar dia, mau nggak mau kan saya amprokin juga. Lah itu berarti dengan anak Poncol apa Iya, gimana? iya udah pasti. Mas satu lagi di Milano kejadian. Ini nih cerita kejadian tragedi di Milano tuh sebenarnya bagaimana bang? Monggo bang. Bang Komeng jelasin secara detail Nah, agar berita ini nih jadi lurus nih bang ya, dengan narasumbernya langsung yang terkait nih. Monggo bang. Kejadiannya seperti apa bang? Di momen apa tuh bang di Milano bang? iya sebenarnya saya ingatkan sekali lagi. Ini kisah lalu ini bukan untuk menyombongkan diri atau dikenang yang apa ya, merasa Hebat, bangga, merasa wah, iya, itu gitu, bukan. Karena ini klarifikasi aja, Benar, biar orang nggak simpang siur. Memang pada saat itu ya sebenarnya anak Kampung Jawa itu ada 7 dan 6 juga, cuma sedikit sebenarnya, nggak banyak. Paling banyak itu 30 sampai 40 orang dah. Itu campur bang? Campur itu. Ya, saya juga sebenarnya belum ngikut, saya mah duduk aja di warung. Nah pada saat itu memang lewatlah itu pelajar mana lewat, akhirnya bentrok. Ya jujurnya sih anak Kampung Jawa itu pada saat itu mundur, Jebol. sama ya itulah ada yang teriak Ambon Biak gitu, jebol. Nah saya di warung lagi makan kacang ya. Nah pas ngelihat mau dibabat tuh anak 7 kalau nggak salah. Nah, mau nggak mau kan saya harus majuin daripada banyak yang kena. Nah itulah berhadapan saya. Nah itu pada saat berhadapan begini dia pada ya saya sempat dikepung. Nah disitulah ya maaf Bang Ambon ya, saya juga minta maaf pada saat kejadian itu. Ya
itulah kejadian Ambon Biak kena. Realitanya ya, Iya. Bang ya. Itu bukan culikan. Memang benar-benar fight. Iya, fight karena fight begini dia mundur ya, mau nggak mau kan saya kejar gitu. Bukan culikan enggak. Berhadapan, malah saya dikelilingin. Sebenarnya sebelum Ambon Biak yang kena, bukan Ambon Biak yang kena. Ada tuh siapa tuh yang kena gini nih, siapa dia? Samping lah. Ada yang kena tuh, Bang. Sebelum Ambon Biak kena itu siapa namanya? Ripai apa siapa itu? Bagian? Iya, bagian itu lah. Sebenarnya pas saya berhadapan sama Ambon Biak ini, Ambon Dendi ya. Nah, itu saya dikelilingin. Saya nangkis, dia nyabet, saya sempat kena juga tangan. Kena? Mana, Bang? Di bagian ini. mana? Nah, ini dia. Ini, Bang ya? Iya, saya nangkis. Si Ambon balik badan, setelah emang lari kenceng deh kan, kenceng. Nah, ini ada yang ketinggalan nih, saya kejar. Ya itulah, nggak tahu namanya yang saya dengar si Ripai katanya. Nah, kejadian itu dia entah jatuh entah yang mana, saya nguber yang bawa barang itu yang nyabet saya kan. Katanya itu katanya berbiak katanya. Akhirnya? Ya sempet saya kenain. Kena? Iya. Pas dia pada saat itu saya kejar ke Uber, dia mau ketabrak mobil. Nah, balik badan saya sabet gitu. Ya nggak tahu entah bagian apa ya, mau wajah lah pokoknya. Entah yang saya dengar sih bagian mata katanya. Ya ampun. Ya sekali lagi saya minta maaf lah sama Ambon Biak sama ya, dan beserta teman-temannya, keluarga besar pada Poncol ya, Bang ya. Pada saat itu, Bang itu ya. saya minta maaf. Ya maafin yang sebesar-besarnya. Betul, mohon tolong sekali lagi di sini kejadian itu memang sama-sama pelaku tawuran, pelaku apa ya, Bang ya? Bisa dibilang buah dari sebuah masa kelam lah. Masa kelam lah ya, memang ada sebab akibatnya, ada itunya. Jadi sekali lagi di sini mohon maaf buat segala semuanya yang disebutkan namanya oleh Bang Komeng nih. Oke, Bang. Itu kan tadi Abang bilang Abang katanya dikelilingin tuh, Bang. Iya. Ada berapa orang yang Abang yang dikelilingi dengan anak Poncol? Ya semuanya. Semuanya. Karena kan yang anak kamu nyawa udah pada kabur, pada lari. Cuma saya sendiri yang ngadepin. Itu Abang sendiri? Iya. Ya ampun. Makanya ada yang bilang saya nyulik Ambon Biak, itu bohong, itu mah. Berhadapan. Nah, ya pelakunya tahu, korbannya tahu lah. Pada saat itu kejadian ya anak Poncol tahu semua lah, saya sendiri doang. Memang sendiri, Bang ya? Iya. Abang pakai senjata apa waktu itu, Bang, yang Abang bawa? Saya bawa dari rumah itu. Apa tuh? Mandau itu. Wah, luar biasa nih. Iya, itu bawa mandau, saya bawa dari rumah, emang udah disiapin kalau itu. Udah disiapin? Iya, untuk mantek lah. Memang itu momen apa sih, Bang? Acara apa itu? Sampai Poncol ulang tahun atau gimana, Bang? Enggak sih, momen itu pada saat itu saya berdua sama anak 7 namanya Denny. Saya suruh lihat depan pagi-pagi. Cuma pada saat itu saya berdua doang. Kebangan anak 7 nggak ada yang lihat depan ternyata. Akhirnya saya naik 80 lah. Naik 80 masih sepi juga, turun pesing sepi. Akhirnya ya itulah balik badan ibaratnya ya sumbernya di Milano lah. Nungguin anak 6 tuh ya, Bang ya. Iya. Itu berarti pas mau jam pulang sekolah tuh, Bang ya? Jam pulang sekolah. Jam pulang sekolah, Bang ya. Sekitar jam berapa ya? 1:30 kalau nggak salah ya. Atau jam 1 lah, sekitar gitu. Lah itu memang niatnya mau mantekin Poncol. Bukan. Apa sebenarnya mau mantekin mana? Yang lewat aja sih. Entah anak DKI, entah anak Budut, entah anak sikat pokoknya aja, ya. Tapi ternyata ketemunya anak Poncol itu tuh, Bang. Iya. Sebenarnya ya itulah. Mungkin pas-pasnya dia mungkin ya. Ya cuma salut lah sama Ambon Dendi, Ambon Biak ini. Saya ketemu selama saya ngikut tawuran di bidang pertawuran lah kita sebut ya. Di dunia kekerasan lah ya. Cuma Ambon Biak lah yang top lah. Maksudnya bener-bener begini bener. Bener-bener fight ngadu, Bang. Iya ngadu. Saya tangkis-tangkisan sama dia. Dan Bang Komeng juga sempat ada luka ya, ada cedera mata, Bang ya. Ada cedera mata dia. Cuma alhamdulillah sih nggak apa-apa. Tapi juga dijahit, Bang? Dijahit. Oh, dijahit juga. Iya. Yang Abang inget bawa apa dulu, Bang Ambon itu? Kalau saya pedang ya panjang ya, lebih panjang dia. Kalau saya paling 60 cm lah. Karena saya tahu dia besar sih barangnya, pedang lah itu. Ada yang bawa celurit, ada juga. Iya, nyabet-nyabetin dari samping, tapi saya kan ya itu alhamdulillah masih dilindungi lah ya. Iya, betul. Nah, daripada balik badan ya udah kita hajar terus. Ya tahu lah itu pada saat kejadian anak Poncol. Khususnya buat anak Poncol yang pasti tahu ya. Pasti itu. Mungkin yang nahan sama majuin itu ya,
saya sendiri Tahu ceritanya tahu Bang. itu pasti. Mantap. Bang. Makanya kalau dibilang culikan saya nggak pernah culikan, Enggak pernah. pasti berhadapan. Nah kalau berhadapan ya nggak Ya tahu udah ya, tuh. mungkin udah bukan pasti ada korban ya, ada kemungkinan ada korban Ada korban karena jaraknya udah deket gitu. antara dia atau kita iya, gitu banget begitu. pilihannya. Mm-mm. Nah, Bang. Abang kan tadi kan sepanjang cerita Abang nih. Dimana Abang kayaknya berani banget tuh untuk lebih suka fight kayaknya Bang ya. Abang saya lihat lebih suka fight nih Iya, untuk duel. benar. Itu memang sebenarnya Abang murni secara polos apa memang Abang punya pegangan sih Bang? Kok Emang bisa murni? berani banget? Nggak tahu ya, kalau murni emang murni sih. Kalau ada bawaan apa-apa nggak tahu ya, bawa alam ya, hanya Allah yang tahu Iya ya. betul. Ya murni lah, saya nggak Murni. punya mau susuk, nggak ada itu. Soalnya nih Emang- banyak nih Bang nih yang ngomong katanya Bang Komeng susuk nih tekbal dibacokin nggak kenapa-napa. Larinya Wow. kenceng pakai susuk kijang. Kata. Bohong gitu mah, kena batu bocor. Kenapa tuh bocor Bang ya? Iya. Bocor ini kena juga kan. Cuma memang pada saat itu ya nggak berasa. Saya juga nggak tahu kena. Ada yang bilangin anak 7 tuh, Bang kena tuh tangan. Saya lihat iya berdarah. Buset. Berarti kan nggak tekbal dong. Bener-bener Iya, ini sama-sama ya. Hanya apa ya, keberanian aja sih. Mental. Iya, keberanian. Gertakan juga Bang ya. Iya, kalau kalah gertak ya balik badan kena gitu. Sepanjang pengalaman Abang ribut nih Bang nih. Untuk mengawal adik-adik tercinta nih di kala itu tuh Bang. Itu lebih seru dengan mana Bang? Dengan satu DKI atau yang memang dengan poncol tadi itu tuh Bang, buat Abang pribadi tuh Bang. Kalau buat momen pribadi, Heeh. yang momen yang sangat apa ya, yang paling kalau duel itu ya itu satu sama si Ambon Biak aja sih. Kalau Itu selainnya aja. belum ada lah yang Belum mau ada yang duel bisa- begini ya. Belum berani Iya. ngelakuin. Iya, benar. Ya itu sih, ini sepengalaman saya ya. Betul. Ya entah pada saat itu apa saya lupa, nggak tahu ya. Tapi yang saya alami itu cuma momen itu, ya itulah pada stadion duel itu saya tangkis-tangkisan lah sama dia. Oke Bang, itu tadi Abang bilang memang di situ Abang murni tuh, cuma mengandalkan keberanian aja Bang. Iya. Sebenarnya apa Bang? Yang bisa Abang bagikan bagaimana itu strateginya? Kok Abang bisa berani tuh untuk nyiasatin Abang dikelilingin? Kalau orang nggak punya mental gede kan kayaknya pasti kabur tuh Bang. Apa tipsnya sih Bang buat jadi berani kayak gitu? Ya itulah. Saya ada apa pengalaman lah ya. Pengalaman kalau kita nyeruduk begitu pernah memang. Saya sempat kabur waktu zaman sekolah ya. Itu ada kalau nggak salah kejadian di jalur Tomang. Itu ada alumni mana, tapi dia apa ya, lagi ribut sama pelajar. Tahu-tahu dia nyerobot bawa barang begitu. Kaget juga kan nyerobot. Ini jadi buat pengalaman saya. Jadi seandainya langsung serobot gitu, nggak ada persiapan lagi itu, tetap sebanyak itu bubar. Kalau bener-bener nekat keberaniannya ada. Jadi itulah tuh yang Iya. dia Abang pakai tuh di Iya, kemudian bener. harinya. Padahal tuh. itu strategi musuh saya pakai. Strategi dulu lagi Bang. Iya. Katanya. Bener. Tapi yang lebih ampuh Bang strategi itu. Ampuh. Makanya saya nyeruduk terus, nggak ada berhenti. Ya mungkin sepengalaman saya ngikut, rival-rival tahu saya kalau udah maju nggak ada berhenti terus, Nggak ada berhenti. nggak ada berhenti terus. Kejar Kejar terus, terus. nggak ada nahan-nahan, kejar terus. Pernah nggak Bang? Abang ngejumpain memang pas lagi bentrok korban ini tekbal nih Bang. Abang rasa bek. Terus tiba-tiba memang nggak kenapa-napa atau gimana? Pernah nggak Bang Abang ngejumpain tuh Bang yang memang Abang alamin? Belum pernah sih. Tapi rata-rata tembus sih ya. Iya Tapi betul. nggak tahu lah apa tekbal enggaknya. Tapi yang saya dengar sih Tembus lah. terus. Iya itu. Nah itu gimana tuh Bang? Kok bisa gitu? Sementara banyak yang bilang kok giliran sama Komeng tembus, sama yang lain kagak tuh. Gimana? Apa sih Bang? Sebenarnya ada doanya apa gimana Bang? Nggak ada sih. Mungkin ya satu ya apesnya dia. Mungkin ya Allah Ta'ala ini ya inilah mungkin apa perantaranya saya mungkin Jadi memperingat. bisa. Iya, memberi teguran buat dia dia mungkin gitu ya. Gitu. Tapi memang pernah Bang yang memang dia kabarnya tekbal gitu. Ya kan dengar kayak maaf gitu ya. Heeh. Kayak Ambon Biak itu katanya TikTok ya tekbal, terus siapa katanya si Junet tekbal, tapi ya katanya ya
tembus-tembus juga. Tetep aja, Bang, ya? Iya katanya. Tapi ya itu kembali kepada Maha Kuasa aja. Betul, Tuhan punya cara Iya, sendiri, Bang. betul. Lewat perantara Bang Iya. Ong nih. Berarti kan Mungkin udah kehendak dan atas izin Maha Kuasa ya Allah betul, Ta'ala gitu. bener. Iya. Wih. Saya juga nggak tahu ya. Kalau saya juga membandel nasihat orang tua didengar, mungkin saya juga bakalan jadi korban. Makanya stop, saya dengerin orang tua, udah nggak ngikut lagi. Nggak ikut lagi. Iya, itulah orang tua. Karena saya punya pengalaman gara-gara orang tua nggak dengar, kena saya. Betul. Jadi mujarab juga tuh omongan Oh, bahaya orang tua itu. Doanya tuh bahaya. Kalau bilang jangan, udah jangan. Sekarang ini nih Bang nih, ada nggak Bang rasa penyesalan yang muncul kadang terlintas di benak Bang Komeng, Bang? Penyesalan udah pasti ada. Penyesalan udah Iya. pasti ada. Kalau tahu begini sebenarnya nggak pengen ya. Siapa yang pengen begitu? Iya. Cuma mungkin itu proses perjalanan hidup Perjalanan manusia. hidup, betul. Tapi Allah punya rencana, kita balikin kepada Allah Ta'ala ya. Mungkin dia udah melampaui batas, ya seperti si Anu, si A, si B ini sering ngenain, melampaui batas, nggak dengar orang tua nasihatnya. Iya, betul. Kan itu kan Allah Ta'ala itu kalau apabila melampaui batas ya tunggu ajabnya kan gitu. Oh, berarti jadi Iya. ini. Makanya Lewat Bang Komeng nih ya. itulah makanya saya nggak mau seperti ada korban, saya menjadi korban lagi. Ya orang tua udah nasihatin saya. Stop. Iya, stop. saya dengar itu. Saya nggak mau melampaui batas. Apabila melampaui batas, tunggu ajabku sangat pedih. Betul, oke. Nah Bang, dengan banyaknya penyesalan nih Bang, barangkali monggo Bang, ada permintaan maaf dari pribadi Bang Komeng yang memang ingin Abang sampaikan dan juga mungkin salam perdamaian dari Bang Komeng. Monggo Bang Komeng, silakan. Untuk rival-rival yang dahulu, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau bisa mah untuk yang sekarang ini stop tawuran, jalin silaturahmi, salam perdamaian, persaudaraan. Yang penting itu. Betul. Itu aja sih menurut saya. Itu aja Bang ya. Iya. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf beserta kerabat kerja saya channel yang bertugas apabila ada penyebutan nama, terus juga nama-nama sekolahan dan lain sebagainya yang tadi disebut satu persatu oleh Bang Komeng. Sekali lagi bukan bermaksud untuk kembali mengupas luka lama. Iya, betul. Namun kita di sini untuk meluruskan nih cerita yang sebenarnya mengenai Bang Komeng. Iya. Jadi akhir kata dari gue itu aja, wakil sajalah dan Komeng CJ. Komeng CJ. Pokoknya sekali lagi kita mohon maaf. Yang buruknya tolong dihindari ya. Dan memang yang hikmahnya di sini adalah diambil gitu. Oke, jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.